Remember when I told you no matter where I go, I'll never leave your side, you will never be alone. Even when we go through changes, even when we're old, remember that I told you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Elina Putri, NIM 2014 030 036. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai hasil pemikiran ilmiah secara filsafat serta bentuk dan susunan dari Pancasila. Masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu Pancasila sebagai hasil pemikiran ilmiah secara filsafat. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu filsafat terlebih dahulu. Filsafat adalah suatu studi tentang seluruh kehidupan manusia serta pemikiran yang kritis dan mendalam, serta dijabarkan dalam konsep yang mendasar untuk menemukan sebuah kebenaran. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa tumbuh dan berkembang bersamaan dengan berkembangnya bangsa Indonesia. Sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai kemampuan rohani bangsa Indonesia melakukan pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kebenaran Pancasila sebagai landasan falsafah kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Nilai dasar yang dimaksud adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial. Menurut Profesor Noto Nagoro dalam bukunya tahun 1974, filsafat dasar negara terbagi atas 3 nilai, yaitu 1. Nilai material. Nilai material yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia. Yang kedua yaitu nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan sesuatu. Yang ketiga yaitu nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Pancasila sebagai suatu sistem nilai atau filsafat pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta tidak dapat terpisahkan di antara sila-silanya. Namun, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa memiliki kedudukan yang tinggi dan luas dibandingkan keempat sila yang lainnya, karena sila ini terletak di luar ciptaan akal manusia. Pokok bahasan kedua yaitu bentuk dan susunan Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem nilai yang tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai bentuk dan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh. Maksudnya adalah kelima sila tidak dapat dilepas walaupun masing-masing sila berdiri sendiri karena hubungan antara sila merupakan hubungan yang organis. Yang kedua, setiap unsur pembentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak yang dapat membentuk kesatuan, bukan unsur komplementer atau pelengkap. Salah satu unsur sila kedudukannya tidak lebih rendah dari sila yang lainnya. Yang ketiga, sebagai suatu kesatuan yang mutlak tidak dapat ditambah atau dikurangi. Susunan Pancasila. Di dalam Pancasila, sila-silanya merupakan suatu kesatuan yang organis yang membentuk suatu sistem yang disebut dengan istilah majemuk tunggal. Maksudnya, Pancasila terdiri dari 5 sila namun merupakan satu kesatuan yang berdiri secara utuh. Bentuk dan susunan Pancasila itu disebut hierarkis piramidal. Hierarkis artinya tingkat, sedangkan piramidal menggambarkan hubungan yang bertingkat dari sila-sila Pancasila. Menurut Rukyati tahun 2016, Pancasila sebagai suatu sistem nilai disusun berdasarkan urutan logis keberadaan unsur-unsurnya. Berikut penjelasannya. 1. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan pada urutan paling atas karena bangsa Indonesia meyakini segala sesuatu itu berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Dalam bahasa filsafat disebut sebagai kausa prima, yaitu sebab pertama. Berikutnya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab ditempatkan setelah ketuhanan yang Maha Esa karena yang akan mencapai tujuan dari nilai yang diharapkan adalah manusia sebagai pendukung dan pengembang nilai-nilai ketuhanan. Selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah dijiwainya sila ketuhanan yang Maha Esa
dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diliputi atau dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekian materi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.